Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri Suryana, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Praskripsi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Biologi pada pokok bahasan virus di MA Al-Falaq. Namun, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahma dengan NPM 2019 41500059 dari Pendidikan Biologi. Selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu komponen penting masa depan karena selalu diprioritaskan untuk persiapan peranan peserta didik pada masa depan. Sekolah sebagai pendidikan formal merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi pendidikan di Indonesia saat ini masih mengalami banyak kendala. Salah satunya permasalahan mengenai kurikulum yang hanya berganti namanya, namun tidak dengan konsep kurikulumnya. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting bagi perkembangan mental dan perubahan pola pikir siswa. Selain itu, sangat diperlukan agar nantinya siswa dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapi di kehidupan nyata. Nah, salah satu tujuan dari pendidikan adalah mampu menjadikan anak berpikir kreatif, baik dalam hal menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah, maupun kemampuan mengkomunikasikannya atau menyampaikan pikirannya. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini masih sangat minim di kalangan siswa. Hal ini menjadikan suasana kelas yang monoton sehingga siswa bosan dan tidak tertarik dalam pembelajaran. Nah, virus ini merupakan salah satu materi yang ada pada pembelajaran IPA. Nah, dalam materi ini terdapat banyak materi abstrak yang menjadi acuan berpikir kreatif siswa. Nah, dalam pembelajaran ini dapat merangsang dan menantang siswa untuk mengembangkan pikirannya dalam kebiasaan berpikir kreatif agar menjadikan potensi yang dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masa depan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu yang pertama, apa yang menjadikan pendidikan di Indonesia masih rendah kualitasnya? Yang kedua, apa penyebab peserta didik kurang dalam kemampuan berpikir kreatif? Yang ketiga, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi virus? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kemampuan berpikir kreatif biologi pada pokok bahasan virus di MA Al-Falaq. Dengan adanya tujuan tersebut, siswa dapat diharapkan untuk memahami dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya sebagai pembentukan gagasan-gagasan ide yang baru untuk memecahkan masalah yang terdapat pada materi tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi guru tentang meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, yang kedua ada manfaat praktek. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran bahwa hasil penelitian dapat memecahkan masalah pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan adanya ini diharapkan siswa memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif yang tinggi. Nah, selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, maka penulis menuliskan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu yang pertama materi biologi dalam penelitian ini adalah materi virus, yang kedua kemampuan siswa yang diamati adalah penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, selanjutnya landasan teori. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu kegiatan. Seseorang yang
yang mempunyai kemampuan tinggi mampu bersaing dan berkembang guna mengantisipasi kompetensi global. Kemampuan ini menunjukkan kapasitas yang dimiliki orang yang relatif stabil untuk mewujudkan tentang aktivitas tertentu yang berbeda. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ditunjukkan pada pengajuan ide yang berbeda dengan solusi pada umumnya. Selanjutnya, kemampuan adalah menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kemampuan ini adalah kecakapan atau potensi menguasai atau keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan. Nah, selanjutnya berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru keluar dari dalam diri seseorang. Nah, perkembangan pemikiran itu sendiri dari informasi yang didapat dan disimpan oleh seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir juga suatu pekerjaan yang melibatkan kerja otak seseorang. Nah, lalu berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini adalah upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Nah, berpikir kreatif ini dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Proses kreatif tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan yang didapat dengan pengembangan pemikiran dengan baik. Nah, selanjutnya ada kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini adalah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide atau suatu cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Nah, kemampuan kreatif ini adalah kreativitas siswa dalam pemecahan masalah yang ditandai oleh 5 aspek, yaitu kepekaan, kelancaran, keluasan, keaslian, dan juga kerincian. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ini ada Armandita P. 2017, rata-rata berada pada kategori sedang dan cukup baik, meskipun ada beberapa siswa yang tingkat kemampuan berpikir kreatifnya rendah. Yang kedua, Hasjimeka dan kawan-kawan 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas eksperimen memiliki rata-rata 86,1, sedangkan rata-rata pada kelas kontrol yaitu 57,85. Yang ketiga yaitu dari Firdaus HM dan kawan-kawan 2018. Sebagian besar siswa memiliki persepsi yang baik mengenai kemampuan berpikir kreatifnya. Nah, kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki siswa laki-laki lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Selanjutnya ada Febrianti Y dan kawan-kawan 2016. Pengembangan keterampilan merinci yang baik menjadi sangat baik, sehingga peserta didik mampu mengembangkan suatu gagasan secara merinci yang lebih meningkat. Yang terakhir ada Firdausi YN dan kawan-kawan 2018. Model pembelajaran MEA dapat meningkatkan kemampuan siswa pada aspek berpikir kreatif dalam kategori sedang dengan indeks gain sebesar 0,35. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua, kurangnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif siswa pada bahasan virus. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan berbagai komponen seperti kelancaran, keluasan, keaslian, dan juga merinci. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Nah, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 MA Al-Falak tahun 2022-2023 yang beralamat di Jalan Pagentongan nomor 2, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023
yang dilaksanakan selama 5 bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2023. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, analisis data, dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama tahapan persiapan ini menetapkan tempat penelitian, membuat permohonan izin, dan juga membuat instrumen penelitian. Yang kedua, tahapan pelaksana, yaitu memilih sampel yang sudah mempelajari materi virus. Yang ketiga, analisis data, yaitu menganalisis jawaban siswa dengan mengkategorikan sesuai indikator berpikir kreatif. Nah, yang terakhir, kesimpulan, yaitu mengambil kesimpulan dan menuliskan laporan secara lengkap. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut. Nah, yang pertama, analisis hasil observasi. Nah, data hasil observasi ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Nah, yang kedua, analisis hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, hasil tes ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pedoman penskoran tes, yaitu N sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor total dikali 100%, dengan kriteria kemampuan berpikir yang terdapat pada tabel sebelah kanan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.